warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Sehat. Ya, semuanya sehat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, tadi pagi semuanya sudah sarapan? Sudah. Ya. Untuk pagi hari ini siapa yang piket semuanya sudah disapu kelasnya, sudah dibersihkan? Karena sudah dibersihkan kelasnya, maka kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Pada ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah melaksanakan doa sebelum belajar. Semoga dengan berdoa nantinya kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus selanjutnya mari kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya apa? Ice breakingnya adalah kita melatih konsentrasi kita, melatih otak kita. Katanya tadi sudah sarapan, makanya kalau sudah sarapan harus bisa lebih konsentrasi. Yuk, semuanya coba berdiri. Berdiri. Gamenya apa? Gamenya yaitu game konsentrasi. Ketika harus bilang angkat tangan, semuanya tangannya diangkat. Ya, Pak, angkat kedua tangan kalian. Kemudian disampingkan, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke bawah. Udah? Udah? Coba tangan ke depan. Nah, sip, mulai konsentrasi. Tangan ke samping, tangan ke bawah. Nah, sip, sudah mulai pinter. Udah, tangan ke atas. Nah, silakan diputar-putar. Diputar-putar, stop. Stop. Ayo, konsentrasi. Gitu. Tangan diputar, pegang dahi. Yuk, bingung dahinya mana ya? Yuk lagi, tangannya diputar lagi, pegang telinga. Yuk, lagi ya, konsentrasi lagi, putar, pegang hidung. Nah, sip, sudah bagus konsentrasinya. Ayo, silakan duduk kembali dan tepuk tangan. Ketika belajar harus kita konsentrasi, jangan bermain sendiri, harus memperhatikan. Gimana, sudah siap mengawali pelajaran? Sudah. Pada kesempatan hari ini kita masuk pada materi manusia sebagai khalifah. Nah, ini termasuk dari materi akhlak pertemuan yang kemarin kita membahas apa? Indahnya saling menghargai. Ini adalah kelanjutan dari materi akhlak kemarin, yaitu manusia sebagai khalifah. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Bapak bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT? Ya, coba itu. Nabi Adam alaihi salam. Itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Terus kemudian, apa tujuan Allah menciptakan manusia tersebut? Adalah sebagai khalifah. Ada yang tahu apa itu khalifah? Katakan. Apa khalifah? Ya, betul sekali. Coba di lingkungan kalian sekitar siapa saja pemimpinnya? Siapa? Pak RT itu juga termasuk pimpinan RT. Ya, siapa lagi contohnya? Pak Lurah. Terus siapa lagi? Yang keras. Presiden itu yang memimpin negara. Terus siapa lagi? Bupati. Nah, kalau di sekolah ini pemimpinnya siapa? Kepala sekolah. Kalau di lingkup kelas pemimpinnya siapa? Siapa?
ketua kelas. Itu adalah pemimpin kalian sebagai khalifah di muka bumi. Nah, selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan makna manusia sebagai khalifah dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik menyebutkan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Yang ketiga yaitu menampilkan contoh-contoh tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Jadi ketiga tujuan pembelajaran ini harus sampai. Oke, tuh. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan memutarkan sebuah video, harus diperhatikan dan juga harus dicermati. Jangan bermain sendiri di bangkunya, tapi harus mencermati apa yang Bapak putar video tersebut. Sudah siap? Putarkan video? Siap. Kalau tersebut dapat kita ketahui bahwa arti dari khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi dan melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan memakmurkan serta memanfaatkan segala apa yang ada di bumi tersebut. Nah, kalian adalah calon-calon pemimpin yang mendapatkan amanat dari Allah SWT agar dapat mengurus bumi yang telah Allah ciptakan untuk kita semua. Kita memiliki tanggung jawab besar agar terciptanya kerukunan, perdamaian, dan juga kesejahteraan yang ada di bumi. Yang kedua adalah tugas manusia sebagai khalifah. Sekarang kalian sudah mengerti tentang apa itu khalifah. Ternyata kita mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang diamanatkan Allah SWT terhadap kita semua. Dan tugas yang pertama manusia sebagai khalifah adalah terus belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi belajar itu adalah kewajiban kita sebagai orang muslim, mulai dari kita berada di perut ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Yang kedua, menjaga alat pikiran dan kembali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai anggota masyarakat, kalian tidak boleh egois yang hanya mereka kepentingan pribadi kalian sendiri. Masyarakat yang rukun dan yang keempat adalah menjaga alam agar tetap lestari. Manusia mempunyai tanggung jawab penuh terhadap menjaga alam dari kerusakan. Kerusakan alam ini dapat menimbulkan kebaikan dan malapetaka bagi bumi. Indonesia adalah negara yang kaya dengan pesona alam yang indah, flora dan fauna yang beragam, aneka tambang, gas bumi dan sebagainya. Maka kita sebagai manusia yang hidup di Indonesia harus bisa menjaga apa yang ada, kekayaan yang ada di negara kita. Maka dari itu kita bertanggung jawab besar untuk melestarikan atau menjaga alam ini. Nah, demikian anak-anak untuk pemutaran video sudah agak paham ya apa itu khalifah dan juga tugasnya. Sudah mulai terlihat apa tugas-tugas manusia sebagai khalifah? Sudah? Nah, jadi kalau sudah, Bapak akan sedikit menerangkan atau menjelaskan tentang apa tugas manusia sebagai khalifah. Untuk yang pertama adalah pengertian khalifah. Yaitu kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah yang pertama siapa? Nabi Adam. Dari sebuah proses yang sangat panjang, dulunya itu sudah ada kehidupan di bumi ini tetapi mengalami kerusakan, selalu berbuat kerusakan. Kemudian Allah mengutus para malaikat dan juga iblis untuk membersihkan bumi dari kemungkaran. Kemudian Allah menciptakan satu makhluk yang namanya adalah manusia. Yang pertama siapa? Nabi Adam. Itu adalah manusia yang pertama. Nabi Adam ini diutus oleh Allah sebagai penghuni bumi, pengganti makhluk yang lama. Khalifah itu sendiri apa? Artinya tadi pemimpin. Nah, khalifah itu pemimpin atau wakil Allah untuk mengurus bumi. Dan harus melaksanakan perintahnya Allah untuk memakmurkan bumi dari kebutuhan hidupnya manusia. Nah, semuanya kita itu, semuanya adalah calon-calon
pemimpin. Kalian yang sekarang waktu kecil ini nantinya ketika besar juga pasti akan menjadi seorang pemimpin. Terutama harus bisa memimpin dirinya sendiri. Tuh, kemudian nanti minimal ya harus bisa memimpin keluarganya masing-masing. Mungkin di kelas ini sudah ada yang menjadi pemimpin, contohnya ketua kelas, atau nanti ketika diskusi ada pemimpinnya, siapa yang memimpin diskusi. Nah, itulah arti dari khalifah. Untuk selanjutnya adalah tugas manusia sebagai khalifah. Tugas yang pertama apa? Yang keras. Ya, terus belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Karena belajar itu hukumnya adalah apa? Wajib. Semua manusia mulai dari kecil sampai ia meninggal berkewajiban untuk terus belajar. Contohnya Pak Rizky sebagai guru tetap berkewajiban untuk belajar. Bukan kok Pak Rizky sudah menjadi guru terus tidak berkewajiban belajar, tidak. Jadi tetap berkewajiban untuk belajar. Makanya mumpung kalian masih kecil, masih duduk di SD, maka tingkatkanlah belajar kalian, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, demikian penjelasan dari Bapak tentang materi manusia sebagai khalifah. Mungkin dari anak-anak ada yang kurang paham atau belum mengerti, silahkan bertanya. Semuanya sudah paham? Sudah? Sudah. Kalau sudah paham, nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelumnya Bapak bertanya terlebih dahulu, apa saja tadi tugas manusia sebagai khalifah? Tugasnya apa saja tadi? Yang keras. Ya, terus yang kedua? Menjaga akal pikiran dari nurani untuk mengabdi kepada Allah. Bagus. Yang ketiga? Yang keempat? Ya, betul sekali, karena sudah paham tentang tugas dan tujuan manusia sebagai khalifah. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugasnya nanti bekerja kelompok, yaitu membuat proyek poster. Membuat proyek poster. Sudah siap untuk mengerjakan tugas kelompoknya? Kalau sudah siap, nanti Bapak bagi menjadi 4 kelompok karena siswanya ada 15. Dan sekarang Bapak bagi kelompok, silahkan diurutkan 1 sampai 4. Ya. Ya, ingat-ingat kelompok 1 mana, kelompok 2 mana, kelompok 3 mana, kelompok 4 mana. Untuk kelompok 1 silahkan berkumpul di bangku sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sini. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, di pertemuan minggu yang lalu Bapak sudah memberikan instruksi kepada kalian untuk membawa apa saja? Buku gambar, terus pewarna, dan juga spidol, alat tulis. Sekarang tugasnya yaitu membuat sebuah proyek. Proyeknya apa? Proyeknya adalah poster. Nah, tentang tugas manusia sebagai khalifah. Tema yang pertama yaitu belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, menjaga alam agar tetap lestari. Jadi diskusikan dengan kelompok kalian, pilih salah satu dari tema tersebut. Sudah paham dari sini? Sudah. Jadi kalau sudah paham, mari kita tentukan waktu pengerjaannya. Pengerjaannya mungkin kalau 1 pertemuan nanti tidak cukup. Jadi sampai 2 pertemuan. Bagaimana, semuanya setuju? Setuju ya. Jadi untuk pembuatan proyek ini kita lakukan selama 1 ke 2 pertemuan. Kalau sudah semuanya setuju, silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian sendiri dengan mau mengambil tema yang mana, dengan sketsanya
terlebih dahulu. Kalau sudah membuat sketsa, silahkan pakai spidol, ditebali pakai spidol atau sudah. Kalau sketsanya sudah selesai, silahkan untuk ditebali menggunakan spidol dan juga nanti diwarna. Sudah bagus, lanjut tinggal mewarnai. Mewarnanya yang rapi ya. Warnanya yang rapi, yang bagus. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan posternya? Sudah. Kalau sudah, silakan nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, hasil posternya nanti di depan kelas. Ya. Mulai dari kelompok 1 atau diajak terlebih dahulu? Dari mulai kelompok 1 saja ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 sudah siap? Sudah? Kalau sudah siap, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Yang lain, untuk kelompok lain, silakan perhatikan dari presentasi kelompok 1 dan jangan ramai sendiri. Untuk kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kalau sudah siap, untuk kelompok lain silakan diperhatikan, jangan ramai sendiri. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang gambar tersebut. Membaca adalah jendela dunia, menggambarkan peran penting membaca dalam membuka wawasan dan pengetahuan seseorang tentang dunia. Melalui membaca, kita dapat mengakses berbagai informasi. Membaca juga mendorong imajinasi dan kreativitas, memperkaya kosakata, serta membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Membaca membuka pintu menuju dunia yang lebih luas dan penuh kemungkinan, memperluas cakrawala kita, serta memberi kita bekal untuk kontribusi lebih baik ke kehidupan pribadi maupun profesional. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah mohon dimaafkan. Sudah selesai untuk kelompok 1? Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Demikian untuk kelompok 1 presentasinya sudah sangat bagus. Selanjutnya dilanjutkan dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pendapat berikut. Menjaga alam adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Salah satu cara paling efektif untuk melindungi lingkungan adalah menanam pohon. Melalui tema Ayo Menanam Pohon, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya peran pohon dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Menanam pohon adalah langkah nyata untuk melestarikan alam, sekaligus bentuk kepedulian kita terhadap generasi masa depan. Dengan lebih banyak pohon, kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim, memperbaiki kualitas udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat. Mari kita bersama-sama menanam pohon untuk menjaga alam dan mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Sekian itu dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali untuk
kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya sudah melakukan tugasnya dengan baik, mengerjakan tugasnya dengan baik, dan juga presentasinya sudah cukup baik. Nah, untuk semua kelompok. Nah, Bapak akan mengevaluasi hasil dari masing-masing kelompok. Untuk yang pertama dari kelompok 1. Tuh, kelompok 1 mereview mengambil tema yaitu ayo membaca karena membaca adalah jendela dunia. Jadi bagus sekali temanya ini, sesuai dengan tugas manusia sebagai khalifah untuk terus belajar. Karena membaca ini adalah perintah Allah yang pertama kali diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad melalui surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Perintahnya apa? Iqra, yaitu apa? Membaca. Makanya sebagai pelajar, sebagai siswa kita harus rajin membaca. Kemudian untuk kelompok 2. Kelompok 2 yaitu dengan mengambil tema ayo tanam pohon atau go green. Nah, ini sudah sesuai dengan tugas manusia sebagai khalifah, yaitu menjaga alam semesta agar terus tetap lestari atau subur. Nah, ini adalah kewajiban kita menjaga alam supaya apa? Kita itu leluasa untuk selalu bernafas. Dengan kita menjaga alam, menanam pohon itu menjadi sehat, karena Indonesia semoga nanti bisa menjadi paru-paru dunia, dan untuk keberlangsungan habitat yang ada di dalam hutan tersebut. Ini sudah bagus dari kelompok 4. Nah, beli plus untuk semua kelompok karena sudah selesai mengerjakan tugasnya. Untuk selanjutnya, mari kita refleksikan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Nah, jadi ketika pembelajaran harus kita merasa senang dan juga bahagia. Apa yang membuat kalian senang? Gambar. Terus apa lagi? Warnai. Terus apa lagi? Melihat? Ya, melihat video seperti itu ya. Jadi kita harus senang ketika belajar, supaya apa? Ketika kita belajar kok merasa senang, ilmu kita bisa kita serap. Tapi kalau belajar kita kok males, nah seperti itu malah apa? Jadinya kita tidak bersemangat, ilmunya tidak bisa masuk ke dalam nah seperti itu ya. Mari kita simpulkan pembelajaran pada kesempatan hari ini tentang manusia sebagai apa? Khalifah. Khalifah tadi apa? Anak-anak? Ya, bagus sekali gitu sama Sherin, yaitu sebagai pemimpin gunanya untuk mengurus bumi. Selain mengurus bumi, kita juga harus bisa menjadi pemimpin diri kita sendiri. Ya. Tuh. Kemudian tugas-tugasnya apa saja jadi seorang khalifah? Ya, bagus sekali. Pertama apa? Mengurus dan belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua dari nomor 2 apa? Menjaga akal pikiran dan hati. Ya, menjaga akal pikiran karena manusia itu makhluk yang sempurna. Yang ketiga apa, anak? Ya, karena kita hidup di lingkungan masyarakat, kita harus bisa hidup rukun, damai dan adil. Kemudian yang keempat, ya, menjaga alam supaya tetap lestari. Jadi bumi ini dikhususkan untuk manusia, boleh diambil semuanya untuk kebutuhan hidup manusia, tetapi syaratnya harus dijaga. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, sebelum pembelajaran ini selesai, ini Bapak beri tugas tes evaluasi terlebih dahulu. Silahkan untuk dikerjakan masing-masing atau dikerjakan sendiri.
sendiri. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan tes evaluasi, tes tersebut untuk mengukur kemampuan kalian sampai mana pemahaman kalian tentang materi manusia sebagai khalifah. Kemudian untuk pertemuan depan kita akan masuk pada materi zakat. Ya, zakat itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Rukun Islam yang berapa? 3. Terus kemudian semuanya harus masuk, jaga kesehatannya masing-masing untuk di pertemuan ke depan. Tetap jaga pola tidur dan juga pola makan. Sebelum mengakhiri, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan kita pelajari pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.